Perkenalkan, nama saya Gibi Lamtiurma Situmayang, NPM 19751023. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tata niaga dengan membuat video penjelasan dari tugas praktikum minggu ke-12 dan minggu ke-13. Yang pertama adalah analisis perilaku pasar komoditas padi di Kelurahan Pringsewu Utara. Saluran pemasaran tingkat 1. Penentuan harga dari petani ke pedagang pengecer terjadi secara tawar-menawar dengan jumlah 12 dan yang ditentukan oleh pedagang pengecer berjumlah 8. Kegiatan tawar-menawar memiliki persentase 60% yang didapat dari 12/20 dikali 100%, sedangkan harga yang ditentukan oleh pedagang pengecer sendiri memiliki persentase 40%. Kemudian, dari pengecer ke konsumen terjadi tawar-menawar dengan jumlah 3 dan yang harganya ditentukan oleh pedagang pengecer berjumlah 7. Persentase kegiatan tawar-menawar sebesar 30% dan yang ditentukan oleh pedagang pengecer sebesar 70%. Saluran pemasaran padi tingkat 1 merupakan struktur pasar oligopsoni. Selanjutnya adalah saluran pemasaran tingkat 2, yaitu struktur pasar persaingan sempurna. Dari petani ke pedagang pengepul, penentuan harga dilakukan secara tawar-menawar dan kesepakatan pasar. Tawar-menawar memiliki jumlah 2 dengan persentase 60% dan kesepakatan pasar memiliki jumlah 8 dengan persentase 40%. Kemudian dari pengepul ke pengecer juga terjadi secara tawar-menawar dan kesepakatan pasar. Tawar-menawar berjumlah 3 dengan persentase 30%, dan kesepakatan pasar memiliki jumlah 7 dengan persentase 70%. Kemudian, dari pengecer ke konsumen hanya terjadi dengan kesepakatan pasar. Tawar-menawar memiliki jumlah 0 dan kesepakatan pasar memiliki jumlah 10 dengan persentase 100%. Kemudian, selanjutnya adalah analisis margin pemasaran. Saluran pemasaran padi atau beras di tingkat 1. Yang pertama, harga jual petani, yaitu Rp4.800.000 per kilonya. Kemudian marginnya ada kegiatan pemanenan sebesar Rp50 per kilo, penjemuran sebesar Rp100 per kilo, dan pengemasan sebesar Rp20 per kilo. Kemudian share yang diberikan yaitu dari harga jual petani sebesar 53,33%, didapat dari 4.800 per 9.000 dikali 100%. Kemudian pemanenan memiliki share 0,56%, penjemuran memiliki share 1,11%, dan pengemasan memiliki share sebesar 0,22. Yang kedua adalah harga jual pengecer atau pabrik desa sebesar Rp9.000 per kilo. Biaya marginnya yang pertama bongkar muat sebesar Rp150 per kilo, penggilingan sebesar Rp800 per kilo, penyusutan sebesar Rp2.000 per kilo, dan pengemasan sebesar Rp150 per kilo. Share-nya didapat dengan cara yang sama, yaitu biaya dibagi dengan 9.000 dikali dengan 100%. Dari total semuanya, harga jual pengecer memiliki margin tata niaga sebesar Rp4.700 dengan profit margin sebesar Rp3.100 per kilonya. Selanjutnya, saluran pemasaran padi atau beras tingkat 2. Yang pertama, harga jual petani sebesar Rp4.800.000 per kilo dengan biaya margin pemanenan Rp50 per kilo, penjemuran Rp100 per kilo, pengemasan Rp20 per kilo. Share didapat dari masing-masing biaya dibagi dengan 10.000 dikali 100%. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua yaitu harga jual pengumpul atau pabrik besar sebesar Rp9.000 per kilonya. Dengan biaya margin bongkar muat sebesar Rp200 per kilo, penggilingan Rp800 per kilo, penyusutan Rp2.000 per kilo, pengemasan Rp150 per kilo. Share-nya sama seperti yang di atas, didapat dari masing-masing biaya dibagi 10.000 dikali 100%. Margin tata niaga yang terjadi di pedagang pengumpul atau pabrik besar sebesar Rp4.200 per kilonya dengan profit margin sebesar Rp3.150.
Kemudian yang ketiga yaitu harga jual pengecer atau warung sembako sebesar Rp10.000 per kilonya dengan biaya margin transportasi sebesar Rp300 per kilo dan penyimpanan sebesar Rp100 per kilo. Kemudian share-nya didapat dengan cara yang sama dan margin tata niaga yang terjadi yaitu sebesar Rp1.000 per kilonya dengan profit margin Rp4.000 per kilonya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.